Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya ikhwah semua. A'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Dermawan, Maha Pengampun, untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimanallahu wa iyyahu. Baik ya ikhwah, Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun fi furudit tayammumi wa mubtilatihi. Fasal, pembahasan berkaitan dengan furud tayammum, rukun-rukun tayammum dan mubtilatihi, dan perkara-perkara yang membatalkannya. Baik. Kata beliau, wa furuduhu, adapun fardunya, yaitu rukunnya, mashu wajhihi wa yadaihi ila ku'aihi, mengusap wajah dan kedua tangannya sampai ku' tidak perlu saya jelaskan ya ikhwah, karena sudah sering saya jelaskan ini. Baik, ku' mengusap wajah dan kedua tangan sampai ku'. Jadi bukan sampai mirfaq sebagaimana mazhab Syafi'i. Jadi mazhab kita hanya sampai ku' yang diusap. Tayyib. Bagaimana cara mengusapnya, sifatnya, kaifiatnya, insya Allah di bab setelahnya. Tayyib. Kita jelaskan dulu, kita telusuri dulu ini rukunnya. Kemudian rukun yang berikutnya, tayyib, rukun yang pertama adalah mengusap wajah. Yang kedua, mengusap dua tangan sampai ku'. Rukun yang ketiga, wa ta'yinu niyyatis tibahati ma yatayammamu lahu. Bisa yutayammamu lahu atau yatayammamu lahu. Yaitu menta'yin niat istibahah. Ma pada perkara yatayammamu lahu yang ingin ditayammumkan. Dalam perkara ibadah yang ingin ditayammumkan. Min hadatsin, baik ta'yin itu berupa dari hadas, ta'yin niat tayamum tadi berupa dari hadas, au najis atau dari najis. Hadas yang maksud ini mentakyin niat tayamum pengganti atau dari hadas kecil atau hadas besar atau dari najis yang tidak bisa dihilangkan di badan. Taib, itu rukun yang ketiga, yaitu mentakyin niat. Kemudian rukun yang keempat, wa kadza tartibun. Demikian juga tertib. Rukun keempat. Wa muwalatun. Rukun kelima yaitu muwalah. Muwalah. Fi hadatsin asghara. Pada hadas kecil. Taib ya ikhwah. Jadi rukunnya beliau paparkan di sini atau sebutkan di sini ada 5 rukun tayamum. Yang pertama mengusap wajah,
Yang kedua mengusap tangan sampai ku'. Yang ketiga mentakyin niat. Yang keempat tertib. Yang kelima mualah. Mualah berkesinambungan, tidak terputus. Tayyib. Sekarang mari kita preteli atau uraikan atau fakul ibarah dari masing-masing rukun ini. Rukun yang pertama, mashu wajihi. Mengusap wajahnya, yaitu wajah orang yang bertayamum. Wajah yang dimaksud di sini ya ikhwah, wajah seperti yang pada area atau bidang yang ada yang dibasuh pada wudhu. Tayyib. Area wajah yang dibasuh pada wudhu. Itu juga yang diusap pada tayamum. Termasuk rambut-rambut yang ada yang tumbuh di wajah. Termasuk rambut yang tumbuh di wajah dan termasuk juga jenggot. Jadi jenggot ini masuk wajah. Masuk area wajah. Harus diusap bersama dengan wajah. Walaupun istirsal, yaitu menjulur ke bawah. Melewati area wajah. Menjulur ke bawah sepanjang apapun, tetap itu wajib untuk diusap. Wajib dimasah jenggotnya. Yang dimasah bagian apanya? Bagian luarnya. Bagian luar. Bukan bagian dalam. Berbeda dengan kalau di wudu wajib luar. Bagian dalam sunnah untuk ditakhlil ya jenggotnya. Tapi di tayamum tidak. Tidak disyariatkan mentakhlil jenggot. Jadi cukup diusap saja tanahnya itu di permukaan jenggot. Tayyib. Jadi jenggot ya ikhwah masuk bagian wajah yang harus diusap dalam tayammum. Kemudian ya ikhwah wa yadaihi ila ku'aihi, mengusap kedua tangan sampai ku sudah ya, kita sudah paham. Sudah ada tasawur kita. Kemudian wa ta'yinu niyyati istibahati ma yatayammamu lahu. Mentakyin niat istibahah ma yatayammamu lahu, untuk apa yang dia tayamumkan. Min hadatsin au najisin. Dari hadas, yaitu pengganti hadas, atau dari hadas dan dari najis. Hadas yang dimaksud ini hadas besar dan kecil ya. Karena dia bentuk nakirahin, hadatsin masuk hadas besar dan kecil. Baik, dari kalimat beliau di sini ya ikhwah, takyin niat itu harus terpenuhi dua perkara. Mentakyin niat harus ada dua perkara. Tanpa dilakukan ini atau tanpa diniatkan ini, maka tidak sah itu tayammum. Apa niat yang takyin? Niat yang pertama takyin ya, yaitu mentakyin ibadah yang akan dia lakukan. Tayammum ingin sholat, tayammum ingin tawaf, tayammum ingin baca Al-Quran, tayammum ingin untuk memegang mushaf, dan seterusnya. Niat yang kedua, tayammum dari pengganti hadas besar atau hadas kecil. Atau tayamum dari hadas besar atau hadas kecil. Atau dari najis yang tidak bisa dihilangkan di badan. Tayamum dari hadas kecil atau hadas besar atau dari najis yang tidak bisa dihilangkan di badan.
Tayyib. Ini kalau tidak terpenuhi ya ikhwah, maka tidak sah, tidak terpenuhi rukun. Jadi harus ada dua niat ini. Contoh, ingin tayamum, dua niat ini harus ada. Misal dia berhadas kecil, tidak berhadas besar, dia hadas kecil. Artinya ini tayamum berarti harus terpenuhi syarat sah tayamum ya ikhwah. Sudah lewat pada pertemuan sebelumnya. Tayyib. Sudah lewat pada pertemuan sebelumnya. Kapan itu ya? Ketika masuk waktu. Kemudian ketika tidak mampu menggunakan air. Tayyib. Dua itu syaratnya saja. Kemarin itu yang beliau banyak rinci itu hanya surah-surah dari ketidakmampuan mengambil air, menggunakan air. Dua itu syaratnya, masuk waktu dan tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air itu surah yang beliau sebutkan kemarin itu tidak ada air atau terjadi mudarat kalau dia gunakan air tersebut. Surah dari ketidakmampuan menggunakan air. Taib, kalau terpenuhi itu maka boleh tayamum. Taib. Nah, dia ingin bertayamum, dia berhadas kecil. Maka harus ada dua niat tuh. Niat yang pertama, tayamumnya ini dari hadas kecil. Yang kedua, ibadah apa yang ingin dilakukan? Contoh sholat. Nah, mau sholat zuhur misalnya, sudah masuk waktu zuhur, dan dia berhadas kecil, tayamum dia untuk dari hadas kecil, dan juga untuk menunaikan sholat. Boleh, itu sah. Terpenuhi rukun niat mentayin niat. Baik. Kalau tidak terpenuhi dua niat, mentayin dua niat ini tidak sah ya ikhwan tayamumnya. Contoh, begitu sudah masuk waktu misalnya, waktu zuhur, dia berhadas kecil, dia tayamum dari hadas kecil. Dia tidak niatkan ingin ibadah apa. Pokoknya ingin tayamum dari hadas kecil. Tidak sah. Tidak sah ya ikhwan tayamumnya. Perhatikan. Demikian juga tayamum ingin menunaikan sholat. Tapi dia tidak menentukan tayamum dari hadas kecil atau hadas besar atau dari najis yang tidak bisa dibersihkan di badan. Tidak sah juga. Tayyib. Perhatikan ikhwan. Jadi harus ada dua niat ta'in ini. Harus mentain dua niat. Tayyib. Yang pertama untuk hadas kecil atau hadas besar atau najis. Yang kedua ingin ingin melakukan ibadah. Ibadah apa? Sholat atau tawaf atau memegang mushaf atau membaca Al-Quran. Tayyib ya ikhwan. Itu maksud perkataan beliau wa ta'yinu niyyati istibahati ma yutayammamu lahu min hadatsin au najisin. Mentain niat istibahah, mentain niat pembolehan untuk melakukan ibadah yang ingin dia laksanakan. Yang kedua min hadatsin au najisin, dan mentain niat untuk dari hadas kecil, hadas besar atau dari najis. Taib ya ikhwah. Perkataan beliau niat istibahah, mentain niat istibahah pembolehan. Artinya ya ikhwah, dalam bertayamum harus niatnya istibahah. Istibahah. Istibahah melakukan ibadah. Pembolehan melakukan ibadah. Bukan niat mengangkat hadas. Di mazhab Hambali yang mu'tamad, tidak sah
orang tayamum niatnya mengangkat hadas. Misalnya dia berhadas kecil. Tayamum untuk mengangkat hadas kecilnya. Tidak sah tayamumnya. Taib. Jadi niatnya bukan mengangkat hadas kecil, tapi tayamum dari hadas kecil gitu aja. Bukan mengangkat hadas kecil. Kalau mengangkat hadas kecil itu niat pada wudhu. Niat pada wudhu. Wudhu yang mengangkat hadas. Kalau tayamum tidak. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Taib. Makanya kalau ada air, langsung batal tuh tayamumnya. Kalau ada air, batal tayamum. Dia berhadas kembali. Kalau seandainya tayamum itu mengangkat hadas, harusnya biar air datang, hadasnya sudah terangkat dong. Tidak perlu lagi dia berwudu. Tapi ulama mengatakan kalau ada air, tayamum batal. Menunjukkan tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya pembolehan melakukan ibadah. Tayyib, perhatikan ya. Itu makna dari istibahah. Tayyib, niat. Misalnya contoh istibahah ini. Sudah masuk waktu zuhur, dia ingin sholat zuhur, dia berhadas kecil. Dia tayamum dari hadas kecil, karena berhadas kecil, tayamum dari hadas kecil, dan untuk pembolehan, untuk agar boleh melakukan sholat. Untuk melakukan sholat boleh, bukan mengangkat hadas. Tayyib ya. Kalau dia sedang berhadas besar, berarti tayamumnya dari hadas besar. Demikian ya. Tayyib. Wakada tertibun, demikian juga tertib itu maksudnya apa? Maksudnya wajah dulu baru tangan. Yang diusap wajah dulu baru tangan, itu tertib. Kalau dibalik tangan dulu baru wajah, tidak sah. Itu yang dimaksud dengan tertib. Mualah yang dimaksud adalah selang waktu yang jika pada wudhu itu kering anggota wudhu yang sebelumnya. Maka di tayamum juga berlaku. Dikira-kira saja dihitung. Misalnya 2 menit kering itu airnya. Berarti kalau dia terhenti setelah mengusap wajahnya, dia istirahat sejenak misalnya, atau apa namanya, ada kesibukan misalnya, dengan selang rentang waktu 2 menit, maka terhitung sudah tidak mualah. Sudah batal, berarti harus diulang lagi tuh tayamumnya. Jangan dia lanjutkan mengusap tangan. Jadi merujuk ke mualah pada rentang waktu pada wudhu, itu maksudnya sini mualah di sini. Karena apa namanya, tanah kan tidak kering, bagaimana tanah yang kering itu kan air. Tapi karena tayamum ini adalah pengganti wudhu, maka dia ya mengacu atau merujuk ke wudhu dalam penetapan mualah. Taib. Taib. Apakah mualah tertib dan mualah ini berlaku pada tayamum dari hadas kecil dan hadas besar dan najis? Jawabannya tidak ya ikhwan. Tertib artinya wajah dulu baru tangan yang diusap. Demikian juga mualah ini hanya berlaku pada tayamum dari hadas kecil. Bukan tayamum dari hadas besar dan bukan pula dari najis. Baik. Sama mirip ya ikhwan, karena
kita kan sudah punya maklumatnya. Kalau di wudhu harus tertib, harus mualah, ya kan? Kalau mandi tidak wajib tertib dan tidak wajib mualah. Maka di sini juga di tayamum juga diterapkan demikian. Baik. Sekarang ya ikhwah, kita lanjut pada perkataan beliau menguraikan atau menyebutkan contoh berniat. Contoh niat. Mentakyin niat. Wa innawa, contoh mentakyin niat. Wa innawa, jika dia berniat, hadasan, tayamum dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, au najisan atau tayamum dari najis yang di badan yang tidak bisa dibersihkan, dihilangkan, lam yujzi'hu anil akhari, maka lam yujzi'hu tidak mencukupi anil akhar dari yang lain. Jadi niatnya itu harus, maksudnya ini kalau dia niatkan satu, harus itu tidak mewakilkan yang lain. Misalnya niat tayamum dari hadas kecil, tidak termasuk hadas besar, tidak termasuk dari najis. Dia niatkan dari hadas besar, tidak termasuk dari hadas kecil, tidak termasuk dari najis. Demikian juga dia niatkan tayamum dari najis, tidak termasuk dari hadas besar dan tidak termasuk dari hadas kecil. Itu yang dimaksud oleh beliau. Tidak termasuk, maksudnya ini ya tidak mewakili. Tayyib. Wa inna wa'ahuma kafa. Wa inna wa'ahuma, jika dia niatkan keduanya, kafa, maka cukup. Yujzi, yaitu mencukupi dari yang lain. Sudah mewakili. Misal, dia niatkan keduanya, dia berhadas besar dan juga dia berhadas kecil. Kemudian dia tayamum. Tayamum dari hadas kecil dan hadas besar, maka boleh, sudah sah untuk keduanya, begitu. Tapi kalau dia hanya niatkan satu-satu, itu tidak mewakili yang lain. Kalau dia niatkan bersamaan, saya tayamum dari hadas kecil dan tayamum dari hadas besar, maka mencakup keduanya. Demikian juga kalau dia niatkan ketiga-tiganya. Misal dia sedang berhadas besar, dia sedang punya hadas kecil, dan dia punya najis di badan yang tidak bisa dibersihkan. Dia tayamum untuk semuanya. Dia niatkan untuk semuanya. Maka mewakili semuanya. Sah untuk semuanya. Baik. Baik ya akhwah. Berarti tayamum ini Ustadz boleh digabung niatnya satu tayamum untuk semuanya? Boleh. Yang penting dia niatkan seperti itu. Tapi kalau dia diniatkan satu-satu, tidak mencakup yang lain. Tidak mewakili yang lain. Baik. Selesai kita dari ta'yin niat, kaifiat niat satu persatu, dan untuk meniatkan semuanya. Kalau diniatkan satu persatu, maka tidak mewakili yang lain. Kalau diniatkan semuanya, maka sudah mencakup semuanya. Sekarang kita masuk ke ta'yin ibadah yang akan dilakukan. Ini ta'yin yang kedua berarti.
model yang kedua. Model yang pertama kan ta'yin dari hadas, hadas besar, hadas kecil dan najis. Sekarang kita kaifiyat ta'yin dari ibadah yang dilakukan. Perhatikan ikhwah, agak susah, makanya saya katakan sama kalian ya ikhwah, hafizakumullah, pembahasan yang paling rumit di kitab Thaharah adalah tayamum, mengusap juga mengusap, tayamum dan haid. Pusing kepala itu. Imam Ahmad 9 tahun belajar haid, baru beliau paham betul dan bisa membuat rumus berkaitan dengan haid itu. Kaidah-kaidah. Baik. Kita sekarang mudah sudah menikmati hasil dari istimbat mereka, dari kaidah-kaidah yang mereka buat. Jika mau belajar apa tidak kita. Ya Allah ya Rabb. Baik ya ikhwan. Wa in nawa naflan. Ini mentakyin ibadah yang akan dilakukan ya ikhwan. Wa in nawa naflan, jika dia meniatkan naflan, ibadah yang sunnah, au atlaqo, atau memutlakkan. Ibadah yang sunnah yang dimaksud ini sholat sunnah. Au atlaqo, atau memutlakkan. Tidak menentukan sholat apa. Lam yusolli bihi fardhon, maka tidak boleh dia sholat fardu. Perhatikan ikhwan. Ya Allah ya Rabb. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Baik. Jadi kalau dia niatkan yang sunnah, tidak boleh dia sholat wajib. Baik. Wa innawahu, jika dia niatkan fardhon, hunya ini kembali ke fardhon. Wa innawahu nawa fardhon. Dia niatkan sholat fardu, sholat, maka boleh dia sholat kulla waktihi, semua waktunya, furudon, sholat-sholat fardu yang lain, wa nawafila, dan sholat-sholat sunnah. Baik. Kaidahnya seperti apa ini? Kaidahnya ya ikhwah, kalau dia meniatkan, mentakyin niat untuk ibadah tertentu, kalau itu ibadah sunnahnya, maka tidak boleh dia pakai untuk ibadah yang wajib. Kalau meniatkan untuk mentakyin untuk ibadah yang wajib, boleh yang sunnah. Boleh yang wajib itu sendiri, atau yang semisalnya, atau yang sunnah masuk. Artinya, tidak boleh manjat, tidak boleh ke atas. Yang boleh yang serupa atau yang ke bawah. Tidak boleh ke atas. Gitu. Baik ya akhwat. Kalau dia misalnya dia niat ingin sholat, dia niat ingin sholat tahiyatul masjid misalnya, sholat rawatib yang sunnah, tidak boleh dia pakai sholat yang wajib, tayamum tadi. Tapi kalau yang dia niatkan yang wajib, saya ingin sholat zuhur, boleh yang sunnah, terserah sunnah apa saja. Baik. Dan boleh juga yang wajib yang serupa, atau yang di bawahnya. Wajib serupa misalnya dia punya terlupa qadha, salat qadha misalnya, ya dia lupa salat yang kemarin-kemarin, boleh dia kerjakan, itu masih yang sejenis yang wajib. Yang sunnah-sunnahnya apalagi.
Fardu kifayah juga boleh, yang fardu kifayah sholat jenazah, sholat id, dan seterusnya. Kalau dia sudah niatkan untuk yang wajib. Taib ya akhwah. Kemudian ya ikhwah, sudah ini kaidahnya ikhwah difahami, dicatat. Ya. Jadi kalau dia niatkan yang wajib, boleh dia lakukan yang wajib yang serupa. Dan di bawahnya. Yang sunnah maksudnya di bawah. Yang wajib serupa atau yang di bawah. Kalau dia niatkan yang sunnah, tidak boleh yang wajib. Harus yang sunnah saja, yang serupa. Atau yang di bawahnya. Baik. Sekarang kita masuk ke pembatal. Wa yubtilu tayammumuhu. Atau wa yabtulu, bukan yubtilu. Wa yabtulu tayammumuhu. Menjadi batal tayamumnya. Pembatal tayamum. Bi khuruji waktin. Yang pertama dengan keluar waktu. Pembatal tayamum. Yang pertama keluar waktu. Wa mubtili ma tayammamalahu, dan batalnya apa yang dia tayamumkan. Wa mubtili ma tayammam, dan wa mubtili ma tayammamalahu, dan pembatal apa yang dia tayamumkan. Wa wujudi ma'in, dan dengan adanya air. Walau fi sholatin, walaupun dia sementara sholat. Ada yang nanya kemarin, makanya ya kawan, belum selesai antum sudah nanya, padahal sudah dibahas di sini. Walau fi sholatin, walaupun dia sementara sholat, dapat air, batal. Walau fi, walaupun sementara, la ba'daha, tidak setelahnya. Jadi kalau setelah sholat sudah tidak perlu diulang, sudah sah. Tapi tayamumnya batal. Hanya saja sholat yang dilakukan sebelumnya sah. Tidak perlu diulang. Tidak wajib. Taib. Jadi pembatal apa di sini, ikhwah? Pembatal tayamum. Beliau sebutkan di sini 1, 2, 3. Ada 3 ya ikhwan pembatal tayamum. Taib. Ada yang berupa kaidah beliau sebut. Yang pertama bi khuruji waktin, keluar waktu. Misalnya dia begitu masuk zuhur, dia tayamum untuk sholat zuhur. Begitu keluar waktu zuhur, maka batal tayamumnya. Masuk waktu asar, dia harus tayamum lagi untuk sholat asar. Keluar waktu asar, yaitu tenggelam matahari, keluar waktu asar, berarti batal lagi tayamumnya. Dia harus tayamum lagi untuk sholat maghrib. Demikian seterusnya ya akhwah. Wa mubtili ma tayammama lahu, dan adanya pembatal tayamum yang dia lakukan. Yang kedua ini berupa kaidah. Jadi seluruh yang membatalkan tayamum, membatalkan apa yang ditayamumkan, batal tayamumnya. Seperti pembatal wudu, pembatal wudu yang dimaksudin. Batal tayamumnya. Seperti dia kentut, batal, gitu maksudnya sini. Jadi seluruh yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Demikian juga yang membatalkan, yang menyebabkan wajib mandi, batal juga tayamumnya. Kalau dia bertayamum dari hadas besar, kemudian dia melakukan lagi hadas besar, jima misalnya, maka batal tayamum dari hadas besarnya. Kemudian wujudi ma'in, yang ketiga adanya air. Kalau sudah ada air, batal tayamum. Menunjukkan tayamum ini tidak mengangkat hadas ya. Kalau mengangkat hadas, kalau walaupun ada air, harusnya kan sudah tidak perlu, tidak batal tayamumnya, itulah. Taib. Ada air batal tayamum. Walau fi sholatin, walaupun di tengah sholat.
setelah tayamum dia sholat. Di pertengahan sholat, sebelum selesai sholat ada air atau hujan turun, maka batal tayamumnya. Dia harus berwudu, sholat kembali. Kalau setelah sholat, sudah sah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada air atau hujan. Sah sudah ibadahnya, sholatnya. Makanya kata beliau, la ba'daha, tidak setelahnya. Tidak setelah sholat. Tidak batal maksudnya. Kalau ada air setelah sholat. Baik ya ikhwah. Sekarang kita masuk kalimat beliau berikutnya. Wa tayammumu akhirul waqti lirajil ma'i aula. Tayamum akhirul waqti, di akhir waktu sholat maksudnya. Lirajil ma'i, bagi orang yang mengharap akan datang air atau akan mendapatkan air, aula, itu lebih aula. Jadi di kondisi yang dibolehkan untuk tayamum, taib. Sementara dia masih berharap ada air, akan menemukan air misalnya, maka afdol baginya dia akhirkan waktu sholat. Artinya sambil menunggu air tadi. Sampai kapan? Sebelum keluar waktu sholat. Jangan sampai keluar waktu sholat nunggunya. Gitulah. Jadi yang afdol menunggu walaupun di akhir waktu. Taib. Afdol. Perkataan beliau aula, lebih afdol, lebih aula. Kalau dia, walaupun dia harap ada air, tapi kalau dia sholat pada awal waktu, maka sah. Dia tayamum kemudian sholat. Padahal masih diharapkan ada air, sah. Di kondisi yang memang dibolehkan dia bertayamum misalnya, sah. Tapi yang afdol, dia akhirkan waktunya dengan harapan ada akan menemukan air gitu. Akan mendapatkan air. Tapi tidak wajib, lebih aula saja. Perhatikan ikhwah. Ustadz, bagaimana kalau dia tidak, ini perkataan beliau, lirajil ma, yang aula ini bagi orang yang mengharap adanya air. Golabatul dzon, dia mengharap ada air datang. Akan mendapatkan air, ini bagi orang yang di safar ya. Ada tanda-tanda mendapat air misalnya. Itu aula dia akhirkan waktunya. Supaya dapat air insya Allah. Tapi kalau dia yakin memang tidak akan dapat air, maka yang afdol sholat di awal waktu. Ini mafhum dari perkataan beliau. Mafhum itu pemahaman kebalikannya. Beliau kan mengatakan, tayamum di akhir waktu bagi orang lirajil ma'i, bagi orang yang mengharap air, akan mendapatkan air, aula, lebih aula. Pemahaman kebalikannya, tayamum di akhir waktu bagi orang yang tidak mengharapkan air, maksudnya tidak ada kemungkinan, berat ini kayaknya, tidak ada air, maka yang aula sholat di awal waktu, begitu maksudnya. Sekarang kita masuk ke sifatut tayammumi. Perhatikan ya ikhwah, qala al-muallifu rahimanallahu wa iyyahu sifatut tayammumi. Sifat tayamum, cara bertayamum. Sifatuhu, sifatnya, ini bagian paling penting dalam ibadah. Sifat kaifiatnya. Ayyan wiya, yaitu dia berniat. Niatnya seperti apa? Sudah harus ada 2 ta'yin niat. Ta'yin niat ta'yin niat dari hadas kecil, niat dari hadas besar, dan niat dari najis. Yang kedua, niat melakukan ibadah. Ta'yin melakukan ibadah. Summa yusammiya, kemudian dia bertasmiyah, membaca bismillah, wajib itu. Sama. Membaca tasmiyah wajib pada wudhu, pada mandi, wajib juga pada tayamum. Wa yadribat turaba, kemudian dia menepukkan
ke tanah biyadaihi, kedua tangannya, mufarrajatail asabi'i, dalam keadaan tangannya itu mufarrajah itu terbuka supaya debu tadi nempel di jari jemari dan sela-sela jarinya juga. Ba'da naz'i nahwi khatamin, setelah mencabut sesuatu yang semisal dengan khotam, cincin, yang semisal cincin, maksudnya seperti cincin atau yang semisal cincin. Dormatan, jadi maksudnya kalau ada cincin, cincinnya dilepas, jangan dipasang kalau mau tayamum. Ba'da naz'i nahwi khotam, setelah mencabut barang semisal cincin. Dormatan, satu kali tepuk. Taib, yang sunnah satu kali tepuk saja, bukan dua kali. Yamsahu wajhahu, kemudian setelah itu dia usap wajahnya. Ingat, wajah seluruhnya, wajah yang harus dibasuh pada wudhu itu juga ini harus diusap pada tayamum. Demikian juga jenggotnya masuk wajah. Mulut, hidung tidak boleh. Rongga mulut, rongga hidung tidak boleh. Taib, itu hanya pada wudhu saja. Bibatini asabi'ihi, dengan perut jari jemarinya. Jari jemari kan ada bagian luar, bagian perut, bagian dalam. Nah, yang dia usapkan ke wajah itu adalah tanah yang nempel di bagian dalam jari jemari. Tanah yang debu yang nempel di bagian jari jemari, di telapak di perut jari jemari, itu yang diusapkan ke wajah. Wa kaffaihi birohataihi, wa kaffaihi, dan mengusap kedua kafnya. Kaf itu yaitu dari ujung jari sampai ke ku', itu kafun namanya. Mengusap tangannya, kedua tangannya, birohataihi, dengan rohahnya. Rohah, kedua rohah. Apa itu rohah? Apa itu asobi? Batini asobi sudah saya jelaskan, yaitu perut jari jemari. Maksudnya bagian dalamnya. Bukan punggung jari jemari, bagian dalam, bagian perutnya. Perut. Itu batini asobi. Rohah itu telapak tangan, telapaknya. Di bawahnya berarti. Nah, di bawah jari jemari, itu kan telapaknya. Bukan punggungnya, telapaknya. Itu kan ya ikhwan, kalau kita tepuk tangan kita, telapak tangan kita kan, debu itu kan nempel di tangan, nempel di jari jemari yang bagian dalam, nempel di roha. Roha ini telapak tangan. Nah, untuk dibagi dua nanti itu kaifiatnya. Untuk untuk debu yang nempel di batini asabi'ihi, di perut jari jemarinya, itu yang diusapkan ke wajah secara merata ke seluruh wajah termasuk jenggot. Untuk yang di rohahnya, yang di telapaknya, berarti di bawah jari jemari itu, telapaknya itu yang diusapkan ke tangan, punggungnya tangan. Punggung tangan sambil juga di sela-sela jari jemarinya. Jadi tidak diusap lagi itu telapaknya, tidak, karena di situ alat untuk mengusap itu. Punggungnya saja. Kemudian yang di sebelah kanan itu, yang ada sebelah kanan mengusap ke sebelah kiri punggungnya. Dengan rohahnya, sudah ada gambaran rohahnya. Telapak tangan. Kemudian wa yukhallil asabi'ahu, dia takhlil, dia sela-sela jari jemarinya untuk meratakan debu tadi. Alhamdulillah ya ikhwah. Ini kaifiyat tayamum. Baik ya ikhwah. Kita cukupkan ya ikhwah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dijadikan ikhlas niat kita mengharap wajahnya, diberatkan timbangan, menjadikan
amalan kita ini menuntut ilmu memperberat timbangan kita, timbangan amalan kita di akhirat kelak insyaallah dan menghapus dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.